Martha mengambil sebuah baskom menenggelamkan anak bayi 2 tahun sampai dia mati. Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas pasangan pembunuh berantai yang pernah ada di Amerika, yaitu Raymond Fernandez dan Martha Beck. Bagaimana mereka berdua bisa bertemu? Apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi pasangan pembunuh berantai? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Raymond Fernandez lahir pada tahun 1941 di Hawaii. Semasa kecilnya, Fernandez ini mengalami perlakuan yang sangat buruk dari ayahnya. Dia pun sering dimarahi dan dipukuli oleh ayahnya tersebut. Sampai-sampai Fernandez pun tidak disekolahkan oleh ayahnya. Serta, ketika dia masih kecil, saat dia melakukan kesalahan, dia pernah dipenjara di dalam rumah oleh ayahnya tanpa boleh keluar selama 2 bulan berturut-turut. Jadi semasa kecilnya Fernandez ini mengalami perlakuan yang cukup kasar dari ayahnya. Kemudian saat dia berumur 20 tahun, Fernandez ini ikut membantu dalam Perang Dunia Kedua. Serta dia pun mendapatkan seorang pujaan hati yang pada akhirnya dia nikahi dan menghasilkan 4 orang anak. Namun entah kenapa pada akhirnya Fernandez meninggalkan keluarganya tersebut, meninggalkan istrinya serta keempat anaknya. Kemudian pada Desember 1945, Fernandez meninggalkan kotanya menuju Amerika. Fernandez ini pergi ke Amerika menggunakan sebuah kapal. Nah, kejadian buruk terjadi di kapal tersebut. Secara tidak sengaja, sebuah lempengan besi jatuh tepat di kepala Fernandez, sehingga mengakibatkan kepala Fernandez ini terluka parah. Tengkorak kepalanya mengalami keretakan yang cukup serius, serta otaknya mengalami luka yang cukup parah, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dari Fernandez dari seorang laki-laki yang normal menjadi seorang laki-laki yang terlihat seperti orang yang keterbelakangan mental. Nah, 1 tahun dia berada di Amerika, suatu hari Fernandez ditangkap oleh polisi dengan dugaan dia melakukan pencurian, sehingga dia pun divonis selama 1 tahun penjara. Ketika diinterogasi oleh polisi, Fernandez mengaku bahwa apa yang dia lakukan ini tanpa dia sadari. Mungkin efek dari kejadian kecelakaan yang dialami di kapal. Nah, di dalam penjara, Fernandez ini bertemu dengan salah satu teman selnya yang memiliki kemampuan vudu dan ilmu hitam. Dari situ, selama 1 tahun, Fernandez mempelajari ilmu hitam yang bertujuan untuk memikat hati para wanita. Setelah keluar dari penjara, Fernandez pun pada akhirnya ikut dengan salah satu saudaranya pindah ke New York. Nah, di New York itu dia mengikuti sebuah klub para jomblo. Jadi pada zaman dahulu ada klub-klub yang berisi para orang yang jomblo yang bertujuan supaya mereka bisa menemukan jodohnya di situ. Fernandez ini membuat surat cinta dan ditujukan kepada semua wanita yang ikut dalam klub itu. Semua, bukan satu tapi semua dia kasih. Para wanita yang membaca itu sebagian besar tertarik dengan Fernandez. Entah karena isi suratnya yang memang sangat meyakinkan atau memang Fernandez menggunakan ilmu hitam yang dia pelajari dari temannya di penjara. Setelah itu, Fernandez akan mengajak para wanita yang tertarik dengannya untuk bertemu. Setelah bertemu, Fernandez akan memperdaya para wanita itu dan dia akan merampas semua harta dari wanita-wanita itu. Jadi tujuan Fernandez ikut klub jomblo itu bukan untuk mencari pasangan, tapi dia bertujuan buruk dengan merampas semua harta yang ada dari wanita-wanita malang tersebut. Suatu hari pada tahun 1947, Fernandez bertemu dengan salah satu wanita bernama Lucilla Thompson. Mereka pun kemudian menjalin hubungan. Nah, suatu hari Fernandez ini pergi berlibur dengan si Lucilla ke Spanyol. Mereka berlibur beberapa hari ke beberapa kota untuk menikmati masa berpacaran mereka. Namun, pada suatu hari, entah karena apa, Fernandez dan Lucilla mengalami perdebatan sengit, sehingga mengakibatkan Lucilla mengancam akan pergi meninggalkan Fernandez sendiri di Spanyol dan dia akan kembali ke Amerika. Nah, secara kebetulan keesokan harinya, Lucilla ditemukan meninggal di dalam kamar hotelnya dengan vonis serangan jantung. Entah itu karena memang dia mengalami kematian secara alami atau ada perbuatan sengaja dari Fernandez. Kemudian setelah itu, Fernandez pulang ke Amerika bertemu dengan ibu dari Lucilla. Dia mengabari bahwa anaknya sudah meninggal, serta Fernandez menunjukkan sebuah surat wasiat dari Lucilla yang menunjukkan bahwa semua harta benda dari Lucilla jatuh ke tangan Fernandez. Suatu hal yang sangat kebetulan, bukan? Setelah itu, Fernandez kembali ke klub jomblonya untuk mencari mangsa berikutnya.
Dari situ dia mendapatkan surat dari seorang wanita yang ketika Fernandes baca, surat itu berasal dari Martha Beck. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita akan masuk ke cerita mengenai Martha Beck. Martha Beck lahir pada tahun 1920 di Florida. Ketika ia beranjak 10 tahun, ayahnya meninggalkannya sehingga Martha hanya tinggal bersama saudara-saudaranya serta seorang ibu. Nah, Martha ini merupakan gadis yang sangat pemalu serta memiliki berat badan yang sangat berlebihan, sehingga mengakibatkan Martha dibully oleh para teman-teman sebayanya. Nah, pada suatu hari ketika dia beranjak remaja, kakak perempuan Martha memperkosanya secara tiba-tiba. Nah, setelah kejadian tersebut, Martha pun melamporkan kejadian tersebut kepada ibunya dong. Namun, bukannya dia mendapatkan pembelaan dari ibunya, ia pun malah dimarahi dan dipukuli oleh ibunya. Ibu yang cukup gendeng ya. Setelah itu, Martha pun sekolah keperawatan dan dia pun lulus pada tahun 1942. Nah, setelah dia lulus, dia pun berharap untuk bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Namun, tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya karena kelebihan berat badannya. Sehingga membuat Martha secara terpaksa bekerja di sebuah kuburan yang bertugas sebagai tukang memandikan para jenazah yang akan dikuburkan. Saat itu Martha sangat-sangatlah depresi. Dari kecil dia sudah ditinggalkan ayahnya, tidak dibela ibunya, diperkosa kakaknya, dibully teman-temannya, sampai dia dewasa pun tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapannya. Sehingga mengakibatkan Martha sangat-sangat depresi dan dia rela memberikan tubuhnya kepada setiap laki-laki yang mau tidur dengannya. Nah, sampai pada suatu hari, Martha pun pada akhirnya hamil dari seorang laki-laki. Ketika laki-laki tersebut dimintai tanggung jawab, dia menolak dan malah kabur, sehingga mengakibatkan Martha harus melahirkan anaknya seorang diri. Selang beberapa tahun setelah itu, Martha pun bertemu dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai supir bus. Nah, dari situ mereka menjalin cinta, yang pada akhirnya Martha pun hamil lagi. Kali ini laki-laki tersebut mau bertanggung jawab dan pada akhirnya mereka menikah. Namun, saat umur kandungan Martha beranjak 6 bulan, suaminya itu menceraikannya dan meninggalkannya begitu saja. Sehingga Martha harus melahirkan anak yang kedua lagi-lagi tanpa pendamping seorang suami. Martha yang sangat sedih dengan hal itu, pada akhirnya dia depresi lagi. Nah, salah satu temannya yang berusaha untuk menghiburnya, mendaftarkan nama Martha di salah satu klub jomblo dan membuat surat kepada laki-laki yang ada di klub tersebut. Secara kebetulan, surat dari Martha tersebut dibaca oleh Fernandes. Dari situlah mereka berdua bertemu, dan perjalanan cinta pembunuh berantai pun dimulai. Pada mulanya, Fernandes yang membaca surat dari Martha berusaha menemui Martha dengan tujuan dia ingin merampas harta milik Martha. Namun setelah 2 hari mereka berpacaran, Fernandes pun menyadari bahwa Martha ini merupakan gadis yang sangat miskin, sehingga mengakibatkan Fernandes meninggalkannya begitu saja. Nah, Martha ini yang sangat kebingungan berusaha mengirim surat kepada Fernandes, menanyakan kenapa kau meninggalkanku begitu saja. Nah, lalu Fernandes menjawab, kamu bukan wanita yang sesuai harapanku. Nah, membaca hal tersebut, Martha sangat-sangat depresi. Dan dia mengirim surat lagi kepada Fernandes yang berisi ancaman bahwa dia akan bunuh diri jika Fernandes tidak mau menemuinya. Nah, karena Fernandes takut disangkut pautkan kalau misalnya Martha benar-benar bunuh diri, pada akhirnya dia pun secara terpaksa mengizinkan Martha untuk datang ke rumahnya. Nah, dengan sangat mengejutkan, Martha datang membawa kedua buah hatinya tadi. Mengakibatkan Fernandes sangat terkejut. Sudah kedatangan wanita yang gak diharapkan, bawa 2 anak lagi. Nah, Fernandes pun mencari akal supaya Martha ilfil dengannya. Dengan cara, dia bilang kalau Martha mau ikut dengan Fernandes, dia harus menyingkirkan kedua buah hatinya. Dengan harapan supaya Martha sakit hati dan meninggalkannya begitu saja. Namun ternyata, alih-alih dia meninggalkan Fernandes, Martha malah menyingkirkan kedua buah hatinya. Kedua anak itu dititipkan kepada sebuah kamp tentara yang ada di sana. Karena Martha sudah sangat-sangat jatuh cinta terhadap Fernandes. Nah, Fernandes pun mencari akal lagi supaya Martha mau meninggalkannya. Pada akhirnya Fernandes pun mengaku bahwa selama ini dia ikut klub jomblo hanya untuk mendekati para wanita dan kemudian merampas semua hartanya. Bukannya Martha ilfil dengannya, Martha ini malah sangat-sangat tertarik dan dia siap untuk membantu setiap aksi Fernandes ke depannya. Benar-benar Martha ini sudah jatuh cinta, dibutakan oleh pesona dari Fernandes. Nah, dari situ Fernandes sangat terenyuh. Dia mulai membuka hatinya kepada Martha,
Wanita yang sudah ditolaknya berkali-kali, bagaimanapun wanita tersebut tetap setia terhadap Fernandes. Akhirnya mereka berdua pun melancarkan aksinya. Martha berpura-pura menjadi adik dari Fernandes, sehingga setiap wanita yang nanti akan ditemuinya akan merasa lebih aman karena melihat Fernandes memiliki adik perempuan. Sehingga korbannya akan berpikir, gak mungkin Fernandes aneh-aneh karena dia memiliki adik perempuan. Suatu hari, Fernandes mendapatkan korbannya bernama Esther Hein. Fernandes pun melancarkan setiap aksinya supaya Esther ini bisa luluh terhadapnya. Apalagi ditambah peran Martha sebagai adik dari Fernandes membuat Esther lebih percaya bahwa Fernandes ini merupakan laki baik-baik. Nah, setelah dirasa Esther ini sudah luluh terhadap Fernandes, Fernandes pun membuat sebuah surat yang berisikan bahwa semua asuransi milik Esther serta dana pensiunannya ke depan akan diberikan kepada Fernandes. Esther yang membaca surat itu dan merasa janggal, pada akhirnya dia pun kabur meninggalkan Fernandes beserta Martha karena dia takut bahwa akan diapa-apakan oleh mereka berdua. Rencana merampas harta Esther pun gagal. Kemudian mereka berdua tidak patah semangat. Fernandes mencari korban berikutnya, yang akhirnya Fernandes menemukan seorang wanita bernama Myrtle Young. Nah, dengan tipu dayanya pada akhirnya Fernandes berhasil membuat wanita tersebut luluh. Nah, mereka pun tinggal bersama bertiga, jadi Fernandes, Martha, serta si Myrtle Young ini. Nah, suatu hari Fernandes dan Young mengalami perdebatan yang sangat besar. Masalah yang mereka perdebatkan adalah Young ingin Fernandes menyingkirkan Martha karena mereka berdua sebentar lagi akan menikah. Yang merasa Fernandes tidak seharusnya membawa adiknya kemana-mana. Nah, setelah perdebatan tersebut, bukannya Martha dilepas atau gimana, malah Young ini ditemukan di sebuah bus menuju Arkansas dengan keadaan sudah tidak sadar dan ditemukan bahwa dia sudah menelan 1 botol pil penenang yang mengakibatkan otaknya mengalami pendarahan hebat. Nah, dari situ Fernandes dan Martha berhasil merampas $4.000 dari Young. Gak berhenti dari situ, mereka berdua melancarkan aksi berikutnya. Fernandes pun bertemu dengan seorang wanita tua bernama Janet Fay. Nah, Janet Fay ini juga mudah diperdaya oleh Fernandes dan dia sempat memberikan beberapa jumlah uangnya. Jadi dia merupakan janda tua yang kaya. Karena merasa Fernandes dan Martha bukan ancaman, akhirnya Janet Fay mengizinkan mereka berdua untuk tinggal dengannya di sebuah apartemen. Pada suatu hari, Martha secara kebetulan memergoi Janet dan Fernandes sedang melakukan hubungan badan. Api cemburu menyulut hati Martha, membuatnya lupa diri, dan seketika Martha pun mengambil sebuah palu yang ada di gudang apartemen tersebut dan langsung memukulkannya ke kepala Janet secara bertubi-tubi. Jedar saat mereka sedang tengah berasik-asikan. Nah, lebih gilanya lagi, Fernandes ini bukannya memarahi Martha. Justru ketika dia melihat Janet belum mati alias masih sekarat, Fernandes ini mengambil sebuah selendang lalu melilitkannya ke leher Janet dan pada akhirnya Janet pun mati karena cekian dari selendang tersebut. Setelah itu Fernandes dan Martha membawa mayat dari Janet ke sebuah rumah kosong yang sedang dijual. Lalu secara diam-diam mereka menguburkan mayat dari Janet di basement rumah tersebut. Setelah itu, takut polisi mengetahui apa yang mereka lakukan, mereka berdua pun kabur dari kota tersebut menuju Michigan. Nah, di sana Fernandes pun menemukan korban berikutnya yang bernama Delphine Downing. Delphine Downing merupakan janda beranak 1 yang masih kecil berumur 2 tahun yang masih lucu-lucunya bernama Rainelle. Nah, hasil tipu daya dari Fernandes membuat Delphine Downing sekali lagi percaya dengan tipu muslihat dari Fernandes, membuat Fernandes dan Martha pada akhirnya bisa tinggal di rumah tersebut bersama dengan Downing dan anak kecil yang masih imut tersebut. Beberapa hari di sana, Fernandes dan Downing menjalin hubungan yang cukup spesial, sehingga mengakibatkan Martha cemburu untuk kesekian kalinya. Nah, suatu hari, entah apa yang dipikirkan Martha, dia membuat sebuah minuman yang berisi obat bius lalu meminumkannya kepada Downing. Nah, Downing yang tidak menyadari itu meminum minuman yang diberikan oleh Martha. Seketika, Downing pun langsung jatuh terkapar di lantai pingsan. Nah, anak dari Downing yang masih kecil itu melihat kejadian tersebut dan langsung menangis sangat histeris. Martha yang takut jika tangisan itu memanggil tetangga-tetangga yang lain, seketika Martha pun mencekik leher dari bayi tersebut. Namun tidak sampai meninggal, hanya meninggalkan luka memar di lehernya. Nah, Fernandes yang mengetahui hal tersebut mengecek leher dari anak itu, terlihat memar yang cukup serius. Nah, dia berpikir, jika nanti Downing sadar dan melihat luka memar tersebut, takutnya
nanti mereka berdua dilaporkan ke polisi. Nah, secara sigap, Fernandes pun mengambil sebuah senjata yang ada di rumah tersebut, lalu menembakkannya ke kepala Downing saat Downing masih pingsan. Kemudian setelah itu, Martha mengambil sebuah baskom yang berisi air yang cukup banyak, baskom cukup besar, dan dia menenggelamkan anak bayi 2 tahun yang tidak berdosa itu sampai dia mati. Setelah itu, mayat dari Downing dan anaknya dikubur di basement rumah tersebut. Dan gilanya lagi, secara biasa saja Fernandes dan Martha menikmati kehidupan di rumah itu. Padahal mereka tahu pemilik rumahnya sudah mereka bunuh. Nah, dari sini tetangga-tetangga yang biasanya pergi gosip bareng sama Downing, arisan bareng sama Downing, ya kan, mereka sadar kok Downing nggak pernah kelihatan ini udah beberapa hari. Nah, mereka takut kalau dia kenapa-kenapa. Pada akhirnya para tetangganya ini datang ke rumah Downing untuk menjenguk, siapa tahu dia sakit, karena kan dia punya anak bayi kan, takutnya nggak keurus. Waktu mereka berkunjung ke rumah tersebut, yang membukakan pintu adalah Fernandes dan Martha, dan mereka menyatakan bahwa Downing dan anaknya sudah tidak tinggal di situ. Nah, karena curiga dengan apa yang sudah terjadi, para tetangga itu inisiatif menelepon polisi untuk mengecek keadaan Downing. Jangan-jangan ada apa-apa. Dan benar, polisi yang mengecek masuk ke rumah itu mendapati bahwa memang Downing dibunuh oleh Fernandes serta Martha. Kemudian mereka berdua pun ditangkap. Nah, ketika mereka berdua ditangkap, akhirnya juga ditemukan bahwa Janet Fay sebelumnya yang bunuh adalah mereka berdua. Dan juga mereka berdua pun dituduh atas 20 kasus yang belum terpecahkan selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Namun Fernandes serta Martha membantah tuduhan tersebut dengan harapan mereka berdua tidak dapat hukuman yang cukup berat. Namun ternyata hakim memutuskan bahwa mereka berdua pada akhirnya harus dihukum mati. Sehingga pada 8 Maret 1951 mereka berdua pun dieksekusi. Dan sebelum dieksekusi, Martha menyatakan bahwa dia benar-benar sangat bahagia sudah menemukan belahan hatinya dan siap mati dengan tenang, asalkan mati bersama belahan hatinya, yaitu Raymond Fernandes. Bagaimana teman-teman cerita dari pasangan gila ini? Cukup menarik? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih.